wabarakatuh. Hai Alexian, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa 3 pesan Pak Koji. Yang pertama yaitu tetap makan dan sarapan. Yang kedua yaitu jangan lupa beribadah dan berdoa. Dan 3, jangan lupa membantu orang tua kalian di rumah tentunya. Jumpa lagi dengan Pak Koji di sini, yaitu di pembelajaran kelima, masih dalam subtema 3, tema 1. Apa saja muatannya? Hanya 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dan IPS. Apa saja indikatornya? Nanti kita akan pelajari. Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberkahi pembelajaran kelima kali ini dengan baik dan dengan berkah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun indikator dari 2 muatan pada pembelajaran kelima kali ini yaitu pertama, bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting dari teks tentang bunga nasional negara ASEAN. Berikut membandingkan karakteristik dari bunga nasional negara ASEAN tersebut dalam bentuk diagram Venn. Yang kedua, IPS, membandingkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari 2 negara anggota ASEAN. Menarik bukan? Yuk kita simak pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Setiap negara memiliki tumbuhan atau bunga nasional. Untuk mengetahui lebih banyak tentang bunga nasional, bacalah teks berikut tentang bunga nasional dari 10 negara ASEAN. Bunga nasional 10 negara ASEAN. Di sejumlah negara, tanaman ditetapkan sebagai simbol atau floral emblem untuk mempresentasikan suatu wilayah geografis. Beberapa negara memiliki bunga nasional atau national flowers. Sejumlah bunga nasional tersebut memiliki akar budaya atau agama yang berasal dari ratusan atau bahkan ribuan tahun lampau. Tidak terkecuali dengan negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Berikut daftar bunga yang telah ditetapkan sebagai bunga nasional dari masing-masing negara ASEAN. 1. Bunga nasional Brunei Darussalam, yaitu Dillenia sufruticosa atau simpor. Tanaman simpor memiliki mahkota bunga berwarna kuning dengan daun luas. Ketika bunga bermekaran, mahkota bunga menyebar seperti sebuah payung. Gambar bunga simpor dijumpai di mata uang $1 Brunei. Bunga ini juga digunakan sebagai desain kerajinan tangan tradisional. Bunga ini umumnya dijumpai di sepanjang sungai-sungai di Brunei, khususnya Sungai Temburong dan area rawa-rawa seperti Pantai Kasir Putih. Hampir semua bagian tanaman ini memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah sebagai obat luka. 2. Bunga nasional dari Indonesia, yaitu Yasminum sambak atau melati. Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional pada 5 Juni 1990 untuk memperingati Hari Lingkungan Dunia. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional, yaitu melati sebagai puspa bangsa. Makna penting melati putih dalam budaya Indonesia sudah dikenal sejak lama. Melati dikenal sebagai bunga suci dalam tradisi Indonesia, melambangkan kesucian, keanggunan yang sederhana, dan ketulusan. Bunga ini juga melambangkan keindahan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Karena meskipun bunga putih ini kecil dan sederhana, tetapi wanginya harum semerbak. Bunga ini merupakan bunga yang paling penting dalam upacara pernikahan bagi berbagai suku bangsa di Indonesia. Selain bunga melati, bunga anggrek bulan yang dinyatakan sebagai puspa pesona dan bunga padma raksasa sebagai puspa langka juga merupakan bunga nasional. 3. Bunga nasional dari negara Kamboja, yaitu Mitrella mesni atau rumdul.
Rumdul berupa bunga dengan warna putih kekuningan dengan daun tunggal. Bunga ini memiliki aroma yang khas dan menonjol pada saat malam hari. Karena aromanya yang menarik ini, wanita dari suku Khmer, yaitu suku yang ada di Kamboja, sering memanfaatkan bunga tersebut sejak zaman kuno. Tanaman rumdul memiliki tinggi hingga 8-12 meter. Tanaman ini banyak dijumpai di Kamboja, terutama sebagai pohon hias di taman. 4. Bunga nasional dari negara Laos, yaitu Plumeria alba atau disebut juga campa. Campa adalah bunga nasional dan simbol resmi dari negara Laos. Bunga berlilin dengan aroma manis dapat ditemukan dalam berbagai warna seperti merah, kuning, merah muda, dan multiple pastel. Bagi masyarakat Laos, campa mewakili ketulusan dan sukacita dalam hidup. Bunga ini sering digunakan sebagai hiasan dalam upacara atau dibuat menjadi karangan bunga untuk menyambut tamu. Pohon ini ditanam di seluruh negeri dan khususnya dapat dilihat di dekat daerah istana. 5. Bunga nasional dari negara Malaysia, yaitu Hibiscus rosa sinensis atau bunga raya. Bunga raya yang memiliki 5 helai mahkota bunga telah ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960. Secara simbolik, 5 helai mahkota bunga ini mewakili filosofi 5 dasar kemerdekaan Malaysia dalam memperkuat persatuan dan toleransi nasional. Sementara itu warna merah mewakili keberanian. Bunga ini dapat ditemukan di seluruh negeri. Bagian dari semak bunga raya memiliki kegunaan sebagai obat dan kosmetik. 6. Bunga nasional dari negara Myanmar, yaitu Pterocarpus indicus atau disebut juga paduak. Bunga paduak bermekaran dalam wujud buah kecil berwarna kuning keemasan dengan aroma wangi setelah hujan pertama di bulan April, bertepatan dengan festival Tahun Baru Myanmar. Setelah mekar, seluruh pohon akan berubah menjadi warna emas sepanjang malam. Orang-orang Myanmar menganggap pohon paduak sebagai simbol kekuatan dan daya tahan. Bunga yang indah ini juga menunjukkan pemuda, cinta, dan asmara. Bunga ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upacara adat dan keagamaan. Kayu dari pohon ini juga digunakan untuk membuat perabot. Bunga nasional dari negara Filipina, yaitu Yasminum sampaguita, hampir mirip dengan melati Indonesia. Bunga melati sampaguita atau Arabian Yasmin diadopsi sebagai bunga nasional Filipina sejak 1934 oleh Gubernur Jenderal Filipina Frank Murphy. Sampaguita berupa bunga berbentuk seperti bintang dengan warna putih yang mekar sepanjang tahun. Bunga akan terbuka di malam hari dan bertahan selama sekitar 1 hari dan menghasilkan aroma manis yang unik. Bagi rakyat Filipina, bunga ini adalah simbol dari kemurnian, kesederhanaan, kerendahan hati, dan kekuatan. Mekarnya bunga ini dirayakan dalam wujud legenda Filipina, cerita, dan lagu. Diyakini bunga ini adalah dari daerah Himalaya ke Filipina pada abad ke-17. 8. Bunga nasional dari Singapura, yaitu Vanda Miss Joaquim atau anggrek. Anggrek terbaik di Singapura adalah bunga nasional di negeri tersebut, yaitu Vanda Miss Joaquim. Anggrek ini merupakan tanaman hasil persilangan dan dinamakan sesuai dengan penemu bunga ini. Anggrek ini memiliki warna ungu dan bentuk yang cantik. Bunga ini mekar sepanjang tahun. Bentuk unik ini yang telah memenangkan bunga ini sebagai bunga nasional resmi Singapura di antara 40 pesaingnya pada tahun 1981. Vanda Miss Joaquim umumnya ditanam di Singapura. 9. Bunga nasional dari Thailand, yaitu Cassia fistula atau Ratchapruyuk. Tanaman Ratchapruyuk memiliki kumpulan bunga berwarna kuning. Rakyat Thailand menganggap warna kuning sebagai warna Buddha dan warna kemuliaan. Ratchapruyuk memekar setiap tahun pada bulan Februari hingga Mei. Bunga ini melambangkan persatuan serta harmoni rakyat Thailand.
Sementara bunga-bunga bermekaran, pohon menggugurkan daunnya, sehingga hanya menyisakan bunga kuning cerah yang tergantung di rantingnya. Ras Sapruk dikenal luas di Thailand dan tumbuh melimpah di sepanjang pinggir jalan. Dan terakhir, bunga nasional dari negara Vietnam, yaitu Nelumbo nucifera atau lotus atau teratai. Orang-orang Vietnam menganggap lotus sebagai salah satu dari 4 bunga dan tanaman yang anggun, bersama dengan pinus, bambu, dan bunga krisan. Dikenal sebagai bunga fajar, lotus ditemukan di seluruh wilayah negara, terutama di danau dan kolam. Bagi masyarakat Vietnam, lotus adalah simbol dari kemurnian, komitmen, dan optimisme untuk masa depan. Keanggunan lotus sering dikutip dalam lagu dan puisi rakyat Vietnam. Setelah kalian membaca teks bunga tentang nasional negara-negara ASEAN, selesaikanlah permasalahan berikut. 1. Temukan informasi dari berbagai sumber tentang bunga anggrek bulan dan padma raksasa yang juga menjadi bunga nasional Indonesia. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan pada kolom berikut ini. 2. Tuliskan pemahamanmu tentang negara-negara ASEAN terkait bunga nasionalnya pada kolom berikut. 3. Pilihlah 2 bunga nasional dari 2 negara ASEAN. Bandingkan semua informasi bunga tersebut dari aspek yang serupa. Misalnya, dari sejarahnya, maknanya, asalnya, ataupun tempat hidupnya. Tulislah perbandingan tersebut dalam bentuk diagram Venn. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui beberapa informasi mengenai kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, dan politik dari semua negara anggota ASEAN. Sekarang tugas kalian adalah membuat rangkuman dengan mengambil atau mencari beberapa informasi tambahan dari berbagai sumber. Kemudian pindahkanlah rangkuman dan informasi tambahan tersebut ke dalam buku tulismu. Buatlah sesingkat mungkin rangkuman yang kamu buat tentang negara anggota ASEAN. Kini aku tahu. Tentunya kalian sudah pernah melihat lambang ASEAN, bukan? Apakah kalian mengetahui arti sesungguhnya dari lambang tersebut? Dari gambar tersebut terlihat 10 batang padi yang terikat yang menggambarkan persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Warna yang berada pada lambang tersebut memiliki arti dan makna tersendiri loh. Warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna merah memiliki arti keberanian dan dinamika. Warna putih memiliki arti kesucian. Dan warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara itu, lingkaran yang ada melambangkan persatuan antar negara-negara anggota ASEAN. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa ASEAN didirikan atau diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Namun saat ini jumlah anggota ASEAN bertambah banyak menjadi 10 negara yang berada di dalam kawasan yang luasnya 6 juta kilometer persegi. Berikut nama ke-10 negara beserta dengan ibu kota negaranya. 1. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. 2. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. 3. Thailand, ibu kotanya Bangkok. 4. Singapura, ibu kotanya Singapura. 5. Filipina, ibu kotanya Manila. 6. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. 7. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. 8. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. 9. Laos, ibu kotanya Vientiane. Dan terakhir 10. Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Apa yang kalian pelajari di pembelajaran kelima kali ini? Agar kalian tidak lupa, berikut
rangkumannya. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Beberapa negara memiliki bunga nasional atau national flowers. Sejumlah bunga nasional memiliki akar budaya atau agama yang berasal dari ratusan bahkan ribuan tahun lampau. 2. 10 batang padi yang terikat pada gambar lambang ASEAN menggambarkan persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. 3. Saat ini jumlah anggota ASEAN ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sudah, saatnya tugas untuk kalian. Mana tugasnya? Ini dia tugasnya. Pelajaran kelima kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran ke-6. Ada 3 muatan di pembelajaran ke-6. Yang pertama yaitu adalah IPS, yang kedua yaitu Bahasa Indonesia, yang ketiga yaitu adalah PKN. Di IPS adalah menemukan perkembangan dan pertumbuhan dari tumbuhan langka yang ada di negara ASEAN. Kemudian Bahasa Indonesia menemukan ide pokok yang bisa nantinya dikembangkan menjadi sebuah teks dari sebuah teks tentang pelestarian tumbuhan dan tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu PKN, menemukan penerapan contoh pengamalan sila Pancasila terkait peduli lingkungan tumbuhan dan hewan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!